kami ya Tuhan. Biar Engkau jumpai setiap isi hati kami tulus di hadapan-Mu. Biar isi hati kami rindu menyenangkan Engkau di atas segala-galanya Tuhan. Kami rindu Tuhan menyembah-Mu, memuliakan-Mu Tuhan. Allah yang besar, Allah yang luar biasa, tak tertandingi, tak terkalahkan.
boleh ada sampai saat ini semua hanya karena anugerah-Mu saja. Karya-Mu besar dalam hidup kami. Dan saat ini ya Bapa, kami mau lebih lagi buka hati kami. Kami menyatakan bahwa kami punya Tuhan yang berkuasa dalam hidup kami. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, mari bawa yang terbaik, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin mari bawa. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang. Sekali lagi katakan bahwa ku bawa hatiku, penyembahanku, semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari berikan yang terbaik bagi Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku.
kasih untuk segala yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah gagal dalam hidup kami, Allah yang tidak pernah mengecewakan kami. Bapa, pada sore hari ini kami ingin duduk diam, membuka hati kami, diisi dengan firman Allah. Biarkan Tuhan Engkau berkuasa atas hati pikiran kami, memberikan kami hikmat pengertian, supaya firman yang akan kami dengar ini Tuhan, boleh membalut hati kami yang sakit, boleh memberikan kami kekuatan yang baru. Firman-Mu boleh menjadi tiang dalam kehidupan kami. Kuasai kami, dan kami sambut firman Allah dengan hati yang mengucap syukur. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Sama-sama kita berkata, tepuk tangan buat Tuhan sebelum duduk. Silahkan duduk, puji Tuhan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Baik saudara, saya akan meneruskan tema khotbah saya yang sudah saya sampaikan waktu lalu. Bicara adalah melayani dengan karakter Kristus. Yang lalu saudara, kita berbicara adalah kuat karena Roh Kudus. Ibadah berikutnya saya sampaikan adalah dekapan kasih Kristus, dan pada malam hari ini kita akan belajar yaitu berbicara kuasanya melebihi yang terpikirkan. Kuasanya melebihi yang terpikirkan. Kita buka firman Tuhan dalam Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-19 sampai yang ke-21. Efesus pasal yang ketiga, ayat 19 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Paulus berdoa kepada jemaat yang ada di Efesus, supaya jemaat tadi ketika dia kuat karena Roh Kudus, dan dia punya kasih, dekapan kasih Kristus. Dan Paulus berdoa supaya mereka penuh di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Allah jauh lebih banyak, bukan sedikit, bukan dekat, tapi jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. 21. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, Tuhan Yesus melampaui segala pengetahuan manusia. Tuhan yang kita sembah itu saudara, dia jauh lebih banyak melakukan apa yang kita doakan dan apa yang kita pikirkan. Tuhan yang kita sembah itu melampaui segala pengetahuan manusia. Saya yakin dan percaya ketika Paulus berdoa kepada Tuhan mengenai jemaat Efesus, itu pasti ada satu maksud dan tujuan. Boleh diartikan jemaat Efesus itu adalah jemaat yang rajin melayani, rajin beribadah,
rajin melakukan hal-hal rohani. Tapi di tengah-tengah pelayanannya saudara, terlalu banyak jemaat di Efesus itu yang merasa dirinya lebih hebat daripada Tuhan. Merasa pikirannya jauh lebih hebat daripada pikiran Tuhan. Merasa hidupnya lebih daripada pikiran dan perasaan dan pengetahuan Tuhan. Dan saya berdoa hari ini jangan sampai saudara itu merasa Tuhan lebih kecil daripada saudara. Sekalipun kita dalam pelayanan, sekalipun kita di dalam satu organisasi gereja, saudara harus akui bahwa Tuhan Yesus itu melampaui segala pengetahuan yang ada kita pikirkan. Saudara ingat bahwa siapa hidup kita hari ini. Dalam Mazmur 103 ayat 13 sampai 14. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini apa saudara? Debu. Manusia hanya sebuah butiran debu, Bapak Ibu. Tidak boleh orang merasa dia adalah sebuah berlian atau dia sebuah batu yang mahal. Dia sebuah emas yang bernilai. Tidak ada. Kita ini di hadapan Allah adalah butiran debu yang kecil, Bapak Ibu. Siapa kita kalau tanpa Tuhan yang ada dalam hidup kita? Siapa hari ini kita kalau tanpa Tuhan yang ada memimpin kehidupan kita? Tidak boleh orang merasa hidupnya itu lebih mahal. Tidak boleh orang merasa dia paling bernilai. Tidak boleh orang merasa dia adalah mungkin yang lebih mahal daripada rekan saya. Ingat Bapak Ibu, Dia tahu siapa kita. Dia ingat bahwa Anda dan saya adalah debu. Debu itu kalau ditiup orang sudah selesai. Tidak ada yang kita banggakan selain daripada Tuhan. Tidak ada yang lebih berharga daripada Tuhan dalam hidup ini, saudaraku. Karena itu saudara, kuasanya melebihi yang terpikirkan. Kita lihat contoh yang pertama, terdapat di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-3 dan 4. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudaraku, Pentakosta adalah kejadian yang melampaui akal pikir manusia. Contoh yang pertama. Pentakosta itu adalah kejadian yang melampaui akal pikir manusia. Kalau kita lihat di atap Yerusalem, Abrum, mereka menunggu pencurahan Roh Kudus. Dan di situ ketika Roh Kudus dicurahkan Bapak Ibu, mereka bisa berbahasa-bahasa lain. Orang Galilea bisa berbahasa Arab, berbahasa Asia, berbahasa Syria, berbahasa Mesopotamia. 3.000 orang dibaptis. Dan Kisah Rasul 4, 5.000 orang mengikut Petrus dan Yohanes. 8.000 orang bertobat dalam 2 pasal. Ditangkaplah Petrus dan Yohanes oleh imam besar Kayafas dengan Alexander, dengan keturunan-keturunan imam besar disidang. Dengan kuasa apakah engkau menyembuhkan orang sakit? Dengan kuasa apakah engkau mengusir setan? 5.000 orang satu kota itu bertobat, saudaraku. Dan Petrus dengan penuh Roh Kudus, dia berdiri, dia menerangkan bahwa batu yang engkau buang itu sudah menjadi batu penjuru dalam hidup orang percaya. Pentakosta itu adalah kejadian yang melampaui akal pikir manusia.
Perubahan seorang Petrus yang sebelum dia menerima Roh Kudus sampai dia sudah menerima Roh Kudus itu juga di luar akal pikir manusia. Menghujat Tuhan, dia mengingkari janjinya dengan Tuhan. Ketika dia menerima Roh Kudus, dia bisa berubah. Dia bisa menjadi alat supaya orang bisa terima Tuhan. Saudara dan saya di gereja bertahun-tahun, tapi tidak pernah bisa menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Pendeta juga sama. Hanya bisa berkhotbah di mimbar. Tapi ketika turun, apakah hidupnya bisa menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan? Banyak pendeta gagal itu ketika hidupnya di keluarga. Banyak pendeta gagal hidupnya itu di dalam pekerjaan. Jago di mimbar, tapi busuk di dalam kehidupan rumah tangga. Tapi percayalah, best gak ada. Loh kok gak ada yang amin? Berarti ragu semua ini. Saudaraku. Kalau kita lihat saudaraku, Yohanes 14 ayat 17. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ukuran dunia adalah melihat atau akal pikir. Dunia tidak mengenal dia karena dunia tidak dapat melihat dia. Berarti dunia akan kenal dia ketika dia melihat. Ukuran dunia itu selalu melihat atau akal pikir, saudaraku. Jangan sampai hari ini terjadi dalam iman orang percaya ketika dia percaya karena dia melihat. Kalau saudara belum melihat, Anda belum melihat apapun dalam hidupmu, tetaplah percaya bahwa dia tetap Tuhan yang memelihara hidup Anda dan saya. Jangan sampai kita melihat baru kita percaya. Itulah dunia. Ukurannya selalu melihat. Ukurannya selalu akal pikirnya. Kuasanya melebihi akal pikir saudara. Kuasanya melebihi akal pikir saudara. Contoh yang kedua. Kita akan bahas lebih dalam Yosua 10 ayat yang ke-5 sampai 16. Lalu kelima raja orang Amori itu berkumpul dan bergerak maju. Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis dan Raja Eglon. Mereka beserta seluruh tentara mereka. Mereka berkemah mengepung Gibeon dan berperang melawannya. Lalu orang-orang Gibeon itu menyuruh orang kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal mengatakan, jangan menarik tanganmu daripada hamba-hambamu ini. Datanglah dengan segera kepada kami, lepaskanlah kami dan bantulah kami. Sebab semua raja orang Amori yang diam di pegunungan telah bergabung melawan kami. 1 musuh 5. 1 musuh 5 kerajaan Amori. Terus Bapak Ibu. Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal. Dan dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia. Semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Pahlawan yang gagah perkasa bukan dilihat dari jumlahnya lebih besar. Akal pikir kita kalau kita melihat pahlawan yang gagah perkasa selalu dilihat dari jumlahnya yang besar. Badannya lebih gede. Dia pahlawan yang perkasa. Dunia mengatakan 1 musuh 5. Tapi firman Allah mengatakan, orang-orang yang bersama dengan Yosua
itu adalah orang yang gagah perkasa. Walaupun jumlahnya kecil, walaupun kekuatannya mungkin gak ada, walaupun badannya lebih kecil dari orang Amori. Kalau saudara bisa tetap melawan masalah hidupmu, saudara tetap bisa bertahan dalam cobaanmu, saudara tetap melangkahkan kakimu di tengah badai, Alkitab mencatat saudara adalah orang yang gagah perkasa. Senggol kanan kirinya, gagah perkasa enggak coba? Badannya gede, kena masalah dikit, ngacir. Tiap hari fitness, tersinggung. Aduh. Tiap hari angkat beban, chestnya dibentuk, semua dibentuk. Disenggol dikit, ngambek. Gagah perkasa bukan bicara badan fisik yang lebih hebat. Kita teruskan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Jangan takut, 1 Muslim 5, jangan takut. Ayat yang ke-9. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba. Bayangkan Pak, sudah tahu kalah nyerang duluan. Kalau orang sudah tahu kalah nggak mungkin nyerang duluan. Dia akan bertahan dengan serangan orang yang lebih besar. Tapi orang yang gagal perkasa, walaupun dia kalah tetap dia akan bertahan. Bahkan bisa menyerang saudaraku. Terus. Setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal 10. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel. Sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon. Menang Pak. Mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Aseka dan Makeda. Pada akhirnya gua di Makeda adalah tempat pembunuhan 5 raja orang Amori oleh Yosua. 11 saudaraku, sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Aseka sehingga mereka mati. Catat baik-baik. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Allah bekerja jauh lebih banyak daripada yang kita kerjakan. 1 Musuh 5, jelas mata dunia melihatnya kalah. Tapi ketika kuasanya melebihi yang terpikirkan, bahkan 5 pun bisa kalah dengan yang 1 saudara. Bukan tangan Yosua lebih banyak membunuh orang-orang Amori, tapi Tuhan yang berperang melawan orang Amori. Kuasa Allah itu jauh lebih daripada yang kita kerjakan. Jangan kita membatasi kuasa Allah dengan pikiran Anda dan saya. Kuasanya itu melebihi. Kita nggak ada apa-apanya Bapak Ibu. Kita lihat dulu. Terus. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak. Sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Matahari dan bulan berhenti.
Belum pernah ada hari seperti itu. Baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Kemudian Yosua dan seluruh orang Israel yang menyertainya pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Kelima raja itu melarikan diri dan bersembunyi di dalam gua di Makeda dan akhirnya dibunuh. Saudara, matahari dan bulan berhenti. Jangan tanya saya siapa orang di tengah itu. Karena saya pun gak ngerti. Matahari dan bulan itu berhenti. Sesudah tidak ada kejadian orang itu dijawab doanya sama Tuhan. Seperti seorang Yosua. Matahari dan bulan berhenti. Seharian tidak bergerak. Saudara mau ukur Tuhan lewat pengetahuan kita? Gak bisa, Bapak Ibu. Matahari dan bulan berhenti. Bagaimana bisa? Gak bisa. Saudaraku, kalau saya boleh memilih, ini bukan diskriminasi, bukan milih-milih tidak menghargai pencipta lagu. Saya bilang sama teman-teman saya, doa Yabes sama doa Yosua, kalau saya bilang lebih dahsyat Yosua. Bukan memilih-milih lagi. Kalau berkat gak usah Yabes, semua orang dapat berkat termasuk Anda dan saya. Katakan, kalau matahari berhenti, bulan berhenti, siapa yang bisa? Bapak Ibu berdoa supaya matahari berhenti, kita berhenti berdoa sendiri. Saya sangat suka dengan gereja ini, sangat cinta dengan gereja saya, rumah saya. Gereja ini diatur dengan aturan yang sedemikian rupa. Membikin aturan, kita kena aturannya sendiri. Milih lagu dipilih. Pendeta mau khotbah harus juga memperhatikan. Itu ada aturannya, saudaraku. Tampilannya harus pakai gel rambutnya kalau yang punya rambut. Saya khotbah di Jakarta, ada yang 3 orang tersinggung. Bapak bilang orang tidak punya rambut, saya nggak punya rambut, Pak. Loh kan saya bilang bagi yang punya rambut silahkan digel. Kalau nggak punya rambut mau digel, yo silahkan. Silahkan. Kita harus mukanya berseri walaupun mungkin apa gitu, saudara. Diatur. Diingatkan berulang-ulang, jangan pernah pendeta itu bau badan. Pakai parfum, bahkan dulu saya masih ingat, gembala kita itu bisa beli hampir 300 botol parfum. Bapak Ibu yang dapat botol parfum jangan pura-pura gak denger ini. Dibelikan 1, dikasih 1, supaya apa? Jangan bau badan. Jangan sampai orang jemaat itu roboh karena bau badan saudara. Bukan karena hadirat Tuhan. Jangan bau badan, jangan bau mulut. Jangan sampai orang, bener Pak, diatur sedemikian rupanya. Supaya orang itu tertib dalam pelayanan. Tahu batasan boleh dan tidak boleh. Termasuk saya tadi. Saya ini mau pakai kaos yang tidak berkerah. Karena pakai jaket begini saudaraku. Saya udah siapkan, saya mau pakai, saya lupa. Aduh, pendeta Pak naik mimbar, tidak boleh punya kaos yang tidak berkerah. Akhirnya pakai kemeja. Mau antik ya biarin.
Karena kena aturan Bapak Ibu. Saya bilang kalau pakai kaos, ya boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai gara-gara kaos, kita bisa diserang dengan orang. Jangan gara-gara kaos, aturan yang kita tegakkan, orang bisa larang. Saya ganti kemeja. Padahal ini kemeja buat besok minggu Pak. Besok pagi harus cuci. Minggu bisa dipakai lagi. Kembali lagi Bapak Ibu. Apa yang tidak pernah kita pikirkan dan yang tidak masuk akal itu terjadi. Dan saya mau tanya hari ini. Berapa banyak kejadian yang kita sudah alami di luar akal pikir manusia? Berapa banyak kejadian yang saudara alami itu di luar akal pikir manusia? Cara Tuhan menolong kita itu di luar akal pikir manusia. Betul nggak Bapak Ibu? Cara Tuhan memelihara kita bukankah di luar akal pikir manusia? Cara Tuhan menyertai kehidupan Anda dan saya bukankah di luar akal pikir manusia? Kalau dipikir ya berat, nyatanya bisa sampai hari ini. Dipikir gak mampu, nyatanya juga sampai tuh hari ini Bapak Ibu. Berapa banyak kejadian yang sudah terjadi itu di luar akal pikir manusia. Satu hari saya kontrol kaki saya Bapak Ibu. Ini bulan yang keempat. Bulan kedua saya saksikan bahwa Tuhan sudah menyembuhkan kaki saya dengan luar biasa. Bulan ketiga saya ronsen kaki saya, tulangnya sudah firm. Saya rajin minum obat, rajin minum kalsium, rajin glukosamin. Rajin semua saya lakukan, tidak pernah bolong. Satu waktu saya antri di rumah sakit di sebuah klinik. Saya duduk, tiba-tiba lewat seorang dokter internis. Kebetulan saya kenal. Saya panggil, "Dok." "Loh, kenapa?" "Oh," panggil saya "Oh," itu dokter Toto. Jadi kalau koko-koko dipanggil, "Ya oh, Toto." "Kenapa oh?" "Enggak Dok, saya cek kaki saya." "Berapa antriannya?" "Oh, masih ada 7 pasien." "Ke ruangan saya." Saya diajak. Duduk. "Kenapa kakinya?" "Oh, gini-gini." Dia dokter internis terkenal di Solo. Langsung Tuhan ingatkan mengenai akal pikir. Saya tanya begini, "Dok, dokter kan sekolah nih, bahkan sudah mungkin S2, bahkan banyak kejuruan yang dokter ambil. Kalau orang sakit sembuh itu apa ilmiahnya?" Dia jawab dengan metode. "Tulang patah bisa nyambung apa? Bagaimana metodenya?" Dijawab sama dia. Saya tanya begini, "Dokter kan Kristen?" "Iya." "Lazarus 4 hari mati dan bangkit, apa metodenya?" Hanya Tuhan yang tahu. Lazarus 4 hari mati bisa bangkit, itu sudah di luar akal pikir manusia. Saudara, ikut Tuhan itu tidak selalu bicara masuk akal, tapi bicara iman. Ikut Tuhan tidak selalu harus bicara masuk akal, tapi bicara iman. Apa kata Ibrani? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita. Ikut Tuhan tidak boleh harus selalu masuk akal, Bapak Ibu. Ikut Tuhan itu harus bicara iman.
Tuhan yang kita sembah bukan hanya Tuhan yang masuk akal, tapi Tuhan yang melampaui akal pikir manusia. Dia melampaui akal pikir kita. Yang tidak masuk akal bisa terjadi. Yang masuk akal pun bisa terjadi. Itu di luar pikir akal manusia. Dia melampaui akal pikir Anda dan saya. Jangan pernah ikut Tuhan itu selalu bicara masuk akal. Keberadaan Tuhan dinyatakan dengan kesembuhan. Masuk akal. Tapi saudara itu mengukur Tuhan itu kecil banget, Pak. Ikut Tuhan diberkati, masuk akal. Tapi Tuhan yang kita sembah itu melampaui akal Anda dan saya. Kalau Tuhan itu masuk akal Bapak Ibu, kecil amat Tuhan Bapak Ibu dan saya. Yang bisa diakal, yang bisa diketahui rancangannya, yang kita bisa tahu jalannya. Kecil banget Bapak Ibu, Tuhan Anda dan saya. Kalau ikut Tuhan itu selalu bicara masuk akal. Orang Kristen itu tidak boleh selalu masuk akal. Tuhan itu melampaui akal. Dia bisa bekerja dengan kemasuk akalan. Dia juga bisa bekerja dengan ketidakmasuk akalannya. Dan hari ini saudara dan saya sedang hidup dengan melampaui akal pikir manusia. Jadi ikut Tuhan bukan bicara akal Bapak Ibu. Tidak semua itu harus masuk akal di dalam Tuhan. Tidak semua itu harus masuk akal. Sandarkan pikiran saudara di bawah pikiran Tuhan. Jangan pernah merasa akal kita itu lebih hebat daripada Tuhan. Jangan pernah mengukur Tuhan dengan akal pikir manusia. Bapak Ibu gak bertobat, kasihan kepala saya ketuk-ketuk loh Pak. Ikut Tuhan itu melampaui segala akal pikir manusia. Orang yang sakit sembuh, Bapak Ibu punya masalah, Tuhan tolong sampai hari ini pun dia menyertai Anda dan saya. Dan itulah melampaui segala akal pikir manusia. Dunia melihat, tapi Tuhan mengerjakan melampaui akal pikir manusia. Ikut Tuhan bukan bicara selalu masuk akal, tapi bicara iman. Saya janji dengan teman pendeta, tadi di parkiran, saya khotbahkan kejadian itu. Saya dengan teman saya gak sebut namanya. Tadi yang nganter saya pokoknya ke sini. Cari sendiri. Masuk di parkir L1D. Dia mau parkir di ujung setelah masuk. Saya bilang terus, pasti ada tempat. Dia terus. Sampai di ujung mau naik ke lantai kita ini. Udah sini aja Be, saya bilang. Naik aja. Orang itu banyak yang kosong, atas pasti kosong. Oh enggak lah, sudahlah naiklah. Enggak lah. Saya bilang begini, kamu ini pendeta yang suka masuk akal. Kapan lagi Pak ngecengin pendeta? Naik, dapat parkir. Nah Be, ikut Tuhan gak masuk akal, tapi harus pakai iman. Nanti tak saksikan di atas mimbar kesaksianmu ini. Supaya jangan kita hamba-hamba Tuhan ini pakai akal terus ikut Tuhan. Hal kecil saja iman itu dibutuhkan Bapak Ibu. Kalau kita hidup hari ini dalam dunia, kita pakai akal pikir kita, tidak mungkin iman kita bisa kuat. Justru iman itulah yang tidak kita lihat, itu bukti kita punya Tuhan. Mau bicara apa hari ini? Bicara ekonomi, bicara politik, bicara keadaan dunia, apa yang kita bisa banggakan? Orang diberkati Tuhan luar biasa. Rata-rata orang lagi susah cari kerja. Rata-rata orang berdagang itu juga susah. Termasuk yang ngomong juga ngalami kesusahan. Kalau dipikir,
Dicek. Dan saya percaya ikut Tuhan bukan masuk akal. Ikut Tuhan itu melampaui akal pikir manusia. Yosua jelas kalah. Tapi Yosua itu justru melalui ketidakmasuk akalan itulah kebesaran Tuhan dinyatakan. Bapak Ibu yakin gak bahwa hari ini Tuhan yang kita sembah itu Tuhan melampaui segala akal pikir manusia? Yakin gak? Tuhan yang kita sembah itu melampaui segala pikir akal manusia. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Satu lagu, bantu saya worship leader. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kembali ke PowerPoint. Orang yang selalu berpikir masuk akal. Orang yang selalu berpikir masuk akal adalah orang yang meragukan kebesaran Tuhan dalam hidupnya. Kalau saudara berpikir Tuhan itu masuk akal dan masuk akal, artinya saudara meragukan kebesaran Tuhan dalam hidup Anda dan saya. Apa-apa masuk akal, apa-apa dipikir dengan akalnya, apa-apa dipikir dengan logikanya, itu orang yang meragukan kebesaran Tuhan. Otak kita berapa sih Bapak Ibu? Survei membuktikan kita itu hanya bisa mengingat seseorang atau kumpulan orang itu 1.000 sampai 2.000 orang. Kalau lebih dari 2.000 itu kita dikatakan otak yang punya kapasitas yang besar. Satu waktu dalam pernikahan undangan begitu saya datang, ada games. Biasanya door prize, ada motor, ada emas, ada lain-lain. Dia bilang begini, gamenya adalah banyak-banyakan kontak di handphone. Teman saya tahu pendeta, dia bilang, kamu buka aja berapa kontakmu. Saya gak pernah buka juga, gak pernah ngitung juga, kurang kerjaan amat Pak. Saya buka. Saya juga kaget, padahal handphone saya sendiri, saya pun kaget sendiri Pak. 4.000 nomor di handphone saya. Angkat tangan bro. Saya angkat tangan. Berapa Pak? 4.000. Ada yang lebih lagi? Diam semua.
Teman saya yang nunjuk saya, dia angkat tangan lagi Pak. Kurang ajar, saya bilang saya dikasih makan ini. Berapa Pak kontak handphonenya? 22.000. Saya bilang, kamu nih ngerjain pendeta, udah tahu kalah aku suruh angkat tangan duluan. Saya bilang begini, itu nomor iklan koran masukin semua ya di handphonemu. 22.000. Dia bilang begini, orang WA, orang SMS, orang telepon, saya butuh waktu 50 detik sampai 1 menit. Berpikir orang ini siapa ya? Namanya lengkap, siapa siapa orang ini? Terlalu banyak. Otak kita itu gak ada apa-apanya Bapak Ibu. Lah kenapa orang merasa dia paling hebat? Dia lebih kuasa, dia lebih powerful, dia lebih ngeri. Dia lebih segala-galanya. Otak Anda dan saya kecil, gak ada artinya sama Tuhan. Kenapa orang sombong? Sombong rohani. Merasa orang lain lebih rendah dari dirinya. Merasa orang lain lebih bodoh dari dirinya. Otak kita itu kecil. Kok mau mentelaah pikiran Tuhan, bagaimana bisa? Tuhan memikirkan bermiliar-miliar orang. Saudara, orang yang selalu berpikir masuk akal, mana mungkin? Masa iya? Apa bisa? Nah kalau masa iya itu cenderung orang Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau dibilangin orang, masa iya sih? Itu loh, enak Chinese foodnya, mosok sih? Nah itu. Itu orang Jawa Tengah, orang Jawa Timur. Apa bisa? Yakin gak ya? Bisa gak ya? Mampu gak ya? Orang yang demikian adalah orang yang meragukan kebesaran Tuhan dalam hidupnya. Kalau hari ini kau ikut Tuhan hanya dengan akalmu, sorry Pak. Engkau tidak akan pernah bisa mengerti rancangan Tuhan. Engkau tidak bisa ngerti jalan Tuhan. Kalau pakai akal pikir terus, saya takut satu saat kita akan kecewa sama Tuhan. Lukas 1:37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Markus 9:23. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudaraku, tetap percaya walaupun tidak masuk akal. Sesuatu yang besar, ajaib, dahsyat akan terjadi dalam hidup Anda dan saya. Kalau sampai akal kita belum sampai, tetap percaya akal Tuhan melebihi yang kita pikirkan. Kalau kita hari ini belum bisa masuk akal, tetap percaya karena rancangannya tidak pernah kita bisa pikirkan. Tapi yang jelas cuma satu Pak, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mau mustahil dia bisa bikin, gak mustahil pun dia bisa bikin. Gak ada yang mustahil. Karena itu tetaplah percaya walaupun tidak masuk akal. Kuasanya melebihi yang terpikirkan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar.
mengajarkan kepada kita semua bahwa mengikut Tuhan itu melampaui akal pikir manusia. Kuasa yang kami terima, kuasa yang Engkau nyatakan itu melebihi daripada apa yang kita pikirkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala bukti, segala kenyataan, segala yang belum kami lihat sekalipun. Tapi iman kami tetap percaya bahwa Tuhan dapat mengerjakan segala sesuatu. Kami berdoa untuk gereja-gereja di muka bumi. Bagi seluruh hamba Tuhan sampai kepada jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di muka bumi ini dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan, buat semua gereja bersatu rukun, tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan dari umat-Mu, kiranya Tuhan menerima dan Tuhan membalasnya. Biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan. Tuhan beri kemurahan-Mu, balas kebaikan. Hati jemaat yang rela memberikan persembahan ini, jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka, beserta keluarga, pekerjaan, dan kesehatannya. Mari Bapak Ibu dekapkan kedua tangan kita di dada. Terima berkat itu pasti dan mudah. Namun firman-Nya mengingatkan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari hatilah itu terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari engkau pulang menjadi berkat. Dan engkau pulang menerima berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan Allah yang mati. Dan dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kembali untuk kedua kalinya. Menjemput gerejanya, menjemput umatnya. Yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan kita, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadikan kita saksi Kristus mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang menjemput kita. Haleluya, amin. Dalam